Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang The Olympian Priestess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Kali ini sebenarnya videonya adalah voice recording atau rekaman suara berisikan pesan semesta yang aku rasa perlu dibagikan ke teman-teman. Karena tiba-tiba aku terpanggil dan disuruh, disuruh record ini buat teman-teman. Karena aku merasa banyak di antara teman-teman yang sepertinya butuh mendengarkan informasi yang akan aku bagikan ini. Temanya aku yakin kalian suka. Tapi aku buat voice recording karena aku belum sempat untuk buat video lagi. Temanya adalah cara, kunci, rahasia, cheats. Semacam cheats supaya kita bisa segera bersatu dan dipertemukan dengan cinta sejati kita sesungguhnya. Pasti kalian penasaran dong, ya kan? Tapi pertama-tama perlu aku ingatkan bahwa untuk menjalankan cara-cara atau kunci-kuncian ini dibutuhkan keberanian, pikiran terbuka atau open-minded, dan ketulusan, keikhlasan. Kenapa? Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Di zaman sekarang, kita pasti sama-sama tahu kalau banyak orang yang sering insecure, sering ragu, sering khawatir, sering berasa sendirian, sering berasa kayak berbeda sendiri. Hanya karena mungkin dia masih jomblo atau single, sedangkan teman-teman sekitarnya sudah pada punya pasangan. Ada nggak di antara kalian yang merasa gitu? Ayo ngaku, jujur. Jujur bukan jujur sama aku, tapi jujur ke diri kalian sendiri. Jujur ke semesta, jujur ke Tuhan. Aku tahu kok, mungkin ada banyak di antara teman-teman yang merasa sedang putus asa, merasa kayak capek ngurusin masalah cinta, kayak semua cowok sama aja, semua cewek sama aja, semua hubungan tuh sama aja, begini begitu bla 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 bla. Layak nggak sih gue bahagia? Layak nggak sih gue berhak untuk cinta? Yang jatuhnya kalian malah terlalu banyak overthinking atau terlalu banyak berpikir, terlalu banyak memikirkan yang negatif, terlalu banyak kekhawatiran. Jadinya malah kalian meragukan cinta, jadinya malah kalian meragukan semesta, meragukan kemampuan Tuhan, meragukan waktu yang tepat, meragukan divine timing. Kenapa? Mungkin ya karena dipancing oleh rasa insecure kalian sendiri atau dipancing oleh ego kalian sendiri. Dan kalau teman-teman sadar, mungkin di masa-masa sekarang konsep atau pemahaman orang tentang cinta juga sudah cukup bergeser, bukan? Maksudku, orang jadi punya tendensi mudah meromantisasi atau mudah terlalu terfokus pada cinta romantis saja. Padahal cinta kan bukan hanya cinta romantis, ada juga cinta dari Tuhan atau semesta ke umatnya. Ada juga cinta dari orang tua ke anak, cinta saudara, cinta sahabat, dan yang paling penting adalah cinta diri sendiri yang sering terlewat. Dan rahasia utama, kalau kalian mau segera bersatu dengan cinta sejati kalian, yang aku maksud sekarang adalah cinta dalam konteks cinta sejati romantis, asmara, romance. Pasangan hubungan laki-laki atau perempuan, aku nggak akan menghakimi teman-teman yang LGBT, dan itu keputusan aku. Kalau di antara kalian ada yang tidak setuju dengan keputusan aku, tolong hargai keputusan aku juga dan hargai keputusan mereka. Di sini peran aku hanya sebagai penyampai pesan, oke? Aku nggak mau ruang The Olympian Priestess malah jadi ajang komentar negatif atau ajang untuk berpolitik dan lain sebagainya, atau ajang untuk menyerang secara sara, oke? Dan di sini apapun hubungannya,
baik hubungan straight atau tidak, rahasia dari cara kita bisa segera bersatu dengan cinta sejati kita adalah don't chase love. Let it come to you at divine timing. Jangan mengejar cinta. Biarkanlah cinta yang menemukanmu pada waktu yang tepat. Kalian pasti mikir, apaan sih ini Deletion Priestess tiba-tiba ngomong jangan ngejar cinta, udah jelas-jelas cinta harus diperjuangkan, bla 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 bla. Ini orang ngigo ya, bla 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 bla. No, I'm not ngigo. Aku nggak asal ngomong. Tapi aku yakin teman-teman kalau kalian di sini ada beberapa di antara kalian yang mungkin sudah dengar konsep tentang law of attraction. Dan konsep ini bisa diterapkan dalam ketika kalian ingin mewujudkan apapun, termasuk cinta. Dan karena sekarang kita lagi bahas tentang cinta, intinya itu kata kunci utamanya. Don't chase love, let it come to you at divine timing. Jangan mengejar cinta, izinkan cinta yang menemukanmu pada waktu yang tepat. Kenapa? Biasanya kalau kita sedang berusaha untuk mencari cinta dari persepsi atau sudut pandang karena kita takut single, karena kita ngerasa umur kita udah ketuaan, bla 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 bla, atau kita ngerasa kayak teman-teman gue semuanya udah pada punya pacar, kok gue belum? Teman-teman gue semuanya udah begini, udah begitu, bla bla bla, kok gue belum? Kita jadi cenderung lupa bahwa semua manusia punya jalur hidupnya masing-masing. Kita jadi cenderung lupa bahwa Tuhan itu pasti punya rencana yang terbaik buat setiap umatnya, setiap orang yang diciptakan. Ya kan? Kayak kalau misalnya kita lihat teman kita ada yang menikah muda. Ya itu sebenarnya pada dasarnya karena Tuhan dan semesta melihat dia dianggap sudah layak untuk menikah muda. Begitu juga sebaliknya. Ada yang menikah di umur sekian karena dia fokus karir dulu dan lain sebagainya. Tapi kita akan diberikan apa yang kita butuhkan. Ingat kata kuncinya adalah butuh. Needs, bukan wants. Apa yang kita mau gak akan selamanya selalu tercukupkan. Kita pasti akan selalu cukup. Gimana ya aku bahasa ngomongnya? Kita akan selalu dicukupkan. Ya, itu jelas. Tapi apa yang kita mau tidak akan selalu diberikan. Karena belum tentu apa yang kita mau itu adalah apa yang kita butuhkan. Tapi pada akhirnya kita akan selalu menerima apa yang kita butuhkan. Maksudku adalah, mungkin teman-teman kita yang menikah muda itu bisa diberikan pasangan cepat karena semesta melihat dia sudah butuh itu. Jangan teman-teman yang mungkin masih single atau masih sendiri, kalau kalian berani untuk mencari tahu ke diri kalian sendiri. Kalau kalian berani untuk mencari tahu, untuk cek dan recheck lagi ke diri kalian sendiri. Mungkin hubungan asmara bukanlah apa yang kalian sungguh-sungguh butuhkan saat ini. Biasanya dalam kasus apapun ya seperti itu. Kenapa aku bilang belum sepenuhnya yang kalian butuhkan? Contohnya kayak gini. Kita kadang nggak sadar kayak kita cuma mau punya pacar, tapi kalau dipikir-pikir lagi, belum tentu kita sudah siap. Secara materi mungkin, belum tentu kita sudah siap secara emosional atau psikologis untuk menjalin hubungan. Karena menjalin hubungan cinta di zaman sekarang itu, entah kita sadar atau tidak sadar, jatuhnya malah jadi disepelekan kan. Jatuhnya malah jadi kayak tidak semua orang bisa melihat cinta sebagai sesuatu yang sakral atau suci. Banyak orang yang melihat cinta hanya untuk kepuasan tersendiri. Entah itu kepuasan secara finansial, supaya dia merasa kondisi finansialnya dia tercukupi oleh pasangannya, atau kondisi kebahagiaannya dia tercukupi oleh pasangannya, atau malah kondisi kepuasan seksual dia terpenuhi oleh pasangannya. Bukan karena ingin memberikan cinta, atau menerima cinta dengan tulus. Coba kalian cari tahu dulu. Lalu, ini ada beberapa taktik yang bisa aku bagikan ke teman-teman. Cara pertama adalah, pertama-tama teman-teman tentukan apa yang sungguh-sungguh kalian inginkan, apa yang sungguh-sungguh kalian butuhkan dalam seorang pasangan, dalam hubungan.
jenis hubungan yang kalian idam-idamkan itu dream relationship. Itu kalian dream relationship kalian itu seperti apa? Tentukan, terlepas dari siapapun subjeknya. Coba kita bayangkan, kita bertemu dengan orang sosok ideal kita. Tapi, aku nggak ngomong tentang subjek ya, nggak ngomong tentang dia siapa, namanya siapa, orang apa, bla 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 bla. Kayak, kalau misalnya kalian suka sama si A, mungkin kalian ngerasa A yang terbaik. Kita nggak tahu ke depannya, kalau memang A yang terbaik ya syukur. Tapi kalau ternyata kalian terlalu fokus ke A, padahal semesta merasa B itu lebih baik buat kalian. Tapi karena kalian terlalu fokus ke A, fokus kalian jadi terdistraksi. Kalian jadi nggak bisa melihat ada hal lain lebih baik di depan mata kalian. Tentukan apa yang kalian butuhkan. Contohnya kayak gini. Kalian merasa kalian butuh pasangan yang penyayang, pasangan yang peduli, pasangan yang tidak posesif, pasangan yang baik hati, pasangan yang takut dengan Tuhan, takut dengan agama, rajin ibadah, bisa memimpin, bisa membimbing, dan lain sebagainya. Kalian mau pasangan yang pekerja keras, kalian mau pasangan yang misalnya rajin merawat diri, dan lain sebagainya. Tentukan. Tapi tentukannya itu jangan hanya karena kepancing oleh orang lain atau kepancing teman. Karena tolok ukur atau standar kita itu berbeda-beda dan seharusnya berbeda-beda. Jangan dipaksakan. Jangan memaksakan standar orang lain ke tolok ukur standar kebahagiaan kamu. Tentukan apa yang kamu inginkan. Lalu kalau kamu sudah tahu apa yang kamu inginkan, kalau kamu sudah tahu apa yang kamu butuhkan, set the intentions. Tentukan niatmu juga. Bilang ke Tuhan, bilang ke semesta. Ini bisa ditulis. Ini bisa kamu tulis di misalnya journaling, atau bisa kamu bawa doa, rajin meditasi. Bawa doa bilang kayak, Tuhan, semesta, aku mau hubungan yang kayak gini, aku mau orang-orang yang kayak gini karena begini. Karena contohnya karena aku merasa aku orang yang setia dan aku bisa mendampingi serta didampingi oleh orang-orang yang setia juga. Gitu. Sorry. Karena aku pekerja keras, aku juga mau didampingi oleh orang yang bisa bekerja keras dengan aku juga. Karena mungkin kalian mau sama-sama memberkati orang lain, kalian mau sama-sama bersedekah, dan lain sebagainya. Tentukan intention atau niatmu, tujuanmu, kenapa kamu membutuhkan orang dan hubungan seperti itu. Tapi dalam konteks yang baik, dalam konteks yang positif. Oke? Lalu, cara selanjutnya adalah percaya. Sepele memang. Dan bagian ini sering disepelekan oleh orang lain. Percaya. Percaya bahwa kamu layak untuk dicintai. Apapun yang pernah kamu lewati, apapun masa lalu, apapun pengalaman kegagalanmu di masa lalu, jangan jadikan kegagalanmu itu sebagai label siapa dirimu. Jangan jadikan pengalaman burukmu sebagai label yang mendefinisikan siapa dirimu. Jangan cuma karena kamu sering gagal cinta, kamu ditolak, kamu putus, kamu misalnya kasarnya pernah entah kenapa aku merasa aku perlu bilang ini. Mungkin kalian pernah gagal menjalani hubungan yang cukup kelam, cukup bebas, sampai misalnya aborsi atau apa, pokoknya yang kegagalan dalam hubungan yang kalian rasa itu bisa membuat kalian merasa tidak layak atau tidak pantas lagi. Atau kalian pernah gagal dalam pernikahan, lalu kalian merasa kayak, udahlah, gak mungkin ada orang yang bisa nerima gue. Hati-hati mindset. Pikiran kita itu yang menarik apa yang diberikan, apa yang kita tarik ke dalam hidup. Oke? Percaya bahwa kamu itu berharga. Kamu itu layak untuk bahagia. Kamu itu layak untuk dicintai. Kamu itu layak untuk mencintai. Di luar sana ada banyak orang. Bukan hanya hubungan romantis ya, ada banyak orang yang bisa menerima kamu dan mencintai kamu apa adanya, bukan ada apanya kamu. Lalu cara selanjutnya adalah berserah. Surrender. Aku suka loh kata surrender, kata berserah.
Karena di saat kita berserah itu konteksnya berarti kita berani untuk percaya, berani untuk menyerahkan rasa takut kita, menyerahkan kekhawatiran kita, menyerahkan insecurity kita, menyerahkan kelemahan kita ke tangan semesta, ke tangan Tuhan. Kayak, oh ya udah Tuhan, batas kapasitas saya sebagai manusia segini. Sisanya tolong atur menjadi yang terbaik. Gitu. Berserah. Berserah bukan berarti menyerah loh. Berserah itu berarti kayak kita tahu porsi diri kita. Kita tahu batasan kita harus bekerja sampai mana, berusaha sampai mana. Lalu sisanya ya izinkan semesta yang beracara. Izinkan Tuhan yang beracara. Izinkan Tuhan mengatur dan memberikan yang terbaik untuk kita pada waktu yang tepat. Dan langkah selanjutnya adalah apa yang menurutku paling sulit. Itu adalah let go. Mengikhlaskan. Kalian mungkin nanya, apa sih tadi kok ini ngomong disuruh berserah, tapi sekarang disuruh ikhlasin? Karena ikhlas itu adalah kunci sebenarnya. Ketika kita ikhlas, itu artinya kita sudah bisa memahami bahwa nggak semua hal bisa kita kontrol. Siapa jodoh kita? Kapan kita bertemu dengan jodoh kita? Bagaimana bentuknya? Bagaimana hubungan kita selanjutnya? Hubungan setelah memang sudah ada interaksi bisa diperjuangkan dengan tentu saja komunikasi yang sehat. Tapi di luar itu, kita harus ikhlas, let go. Jangan dipikir-pikirin terus. Semakin, kalian tahu gak sih? Kalian sadar gak sih? Semakin kita terlalu fokus mikirin sesuatu hal, semakin malah sebenarnya banyak rintangannya. Tapi di saat kita ikhlas, di saat kita bisa berserah, di saat kita bisa let go, akan lebih mudah bagi semesta, bagi Tuhan untuk memberikan begitu banyak intervensi atau campur tangan yang lebih bisa mendekatkan kita dengan jodoh kita atau apapun yang memang kita inginkan, apa yang memang ditakdirkan untuk kita karena itu yang terbaik untuk kita. Coba kalian perhatikan lagi, pasti kayak gitu polanya. Dan percaya pada waktu Tuhan, percaya pada waktu semesta, percaya pada divine timing. Lalu ikuti prosesnya, bermain dengan prosesnya. Selama kita gini, di saat kita sedang berjuang menunggu cinta, bukan berarti kita pasif. Ada aspek-aspek hidup lain yang pasti butuh dan perlu kita perhatikan juga. Contohnya karir, atau perkembangan diri, atau proses mencintai diri sendiri. Itu juga sama pentingnya loh dengan proses menunggu cinta. Karena ibaratnya gini, kayak contohnya kita minta gelas kita diisi, tapi air yang bisa mengisi gelas kita itu 1 liter. Sedangkan kita cuma punya gelas berukuran 500 mili. Tumpah-tumpah dong, ya kan? Nggak cukup dong. Kita harus bisa memastikan, kalau kita berani bermimpi yang besar, kita harus bisa memastikan bahwa diri kita itu juga layak untuk menerima mimpi kita yang besar. Contohnya gini, aku bukan mau ibaratnya jadi kayak halu atau gimana, tapi contohnya kalau misalnya kita suka sama artis K-pop atau artis mana, idola selebriti gitu, kita nggak ada yang tahu loh masa depan jodoh kita siapa, ya kan? Siapa tahu di antara kita ada yang nantinya akan berjodoh dengan artis K-pop atau artis Hollywood atau artis Bollywood atau siapa kan. Tapi caranya bukan berarti kita kayak cuma nonton di rumah, nontonin dia, nungguin dia datang, nungguin dia tiba-tiba ngetok rumah kayak, "Hi baby, I love you." Nggak gitu dong, ya kan? Tapi kita juga harus bisa kayak ibaratnya lebih merawat diri, lebih mungkin secara positif kayak bawa doa, atau secara positif kayak kamu juga berjuang juga supaya kamu bisa, kapasitasmu dan standarmu itu bisa menyamai standar dia, supaya kalian bisa mungkin kenalan atau ketemuan atau nantinya malah ngedate apa gimana. Kalian paham kan maksud aku apa? Tapi berserah juga ya, surrender, jangan dipaksain, karena semua orang pada akhirnya punya free will juga. Aku orang yang sebenarnya percaya kalau kita itu selalu memiliki pilihan dalam hidup. Kita akan selalu memiliki pilihan.
Kayak aku yakin sebenarnya kita punya lebih dari satu soulmate loh. Satu orang yang punya potensi besar untuk menjadi jodoh kita. Tapi pada akhirnya ya kita yang memilih, kita mau sama yang mana. Karena kita juga punya, sebagai manusia, punya kehendak bebas. Dan itulah mengapa kita harus memaksimalkan kehendak bebas yang kita miliki untuk menentukan apa yang terbaik untuk kita. Oke? Kalian paham kan maksudku apa? Sekarang, aku rasa semesta mau kasih kalian PR. Coba saat ini, malam ini, kalian cek dulu ke diri sendiri. Apa ya aspek hidup saya, aspek diri saya yang mungkin masih perlu diperbaiki? Apakah mungkin saya masih suka mengingat-ingat masa lalu? Apakah saya masih ada kebiasaan buruk yang perlu saya perbaiki? Apakah pola pikir atau cara pandang saya tentang cinta masih salah? Apakah saya masih kurang mencintai diri sendiri? Apakah saya masih kurang bersyukur? Apakah saya masih merasa bahwa cinta itu harus sebatas terkait pemenuhan finansial atau pemenuhan kebutuhan seksual? Ayo, tanyakan ke diri kalian sendiri. Bagaimana cara kalian mendefinisikan cinta? Lalu, kalau kalian sudah paham dan memahami bagaimana cara diri kalian sendiri mendefinisikan cinta, coba untuk mulai lakukan dari tahapan yang tadi, tahapan pertama. Tentukan apa yang sungguh-sungguh kamu inginkan terkait cinta. Lalu, lanjutkan selanjutnya. Oke? Aku rasa ini saja untuk kali ini. Semoga pesannya bermanfaat. Oh ya, aku mau mengingatkan teman-teman kalau sampai malam ini 29 Maret 2020, kalau teman-teman ada yang mau booking personal reading dengan Delusion Priestess sampai jam 23.59 waktu Indonesia bagian barat, itu ada kode promo yang bisa kalian gunakan untuk dapat diskon 50% dalam semua opsi personal reading. Tapi kode promonya hanya bisa berlaku sampai malam ini. Dan karena saat ini masih ada beberapa antrian, jadi kalau teman-teman mau, mohon kesabarannya ya. Tenang aja, hasil personal readingnya pasti akan dikirimkan. Tapi sabar. Dan kode promonya hanya berlaku sampai malam ini. Oke? Kalau misalnya antara kalian ngerasa kayak nggak apa-apa, nggak butuh buat personal reading, nggak apa-apa kok, aku nggak masalah. Aku senang dengan bisa membagikan pesan semesta ini. Semoga di lain kesempatan, besok-besok aku bisa kembali lagi dengan lebih banyak konten menarik buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, kalau kalian rasa pesan ini bermanfaat buat kalian, komen kalau kalian rasa ya bermanfaat. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa follow Instagram Delusion Priestess juga ya. Oke? Terima kasih semuanya. Bye-bye. God bless. I love you.